Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mahendra Wijaya Kusuma yang akan menjadi host atau pemandu pada acara podcast kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita mengangkat tema yang luar biasa menarik. Temanya tidak akan jauh dari bangsa kita. Temanya tentang cinta tanah air. Menjadi pertanyaan mendasar 80 tahun Indonesia merdeka. Namun sejauh mana generasi muda zaman sekarang memvisualisasikan kemerdekaan itu dalam bentuk implementasi cinta tanah air. Banyak di kalangan netizen yang bertanya terkait dengan bagaimana bentuk visualisasinya, apa aksi nyatanya, serta bagaimana bentuk mengkampanyekan agar setiap orang merasa bahwa dia adalah bagian dari Indonesia. Langsung saja, pertanyaan pertama yang sering muncul terkait dengan bagaimana bentuk visualisasi bangsa Indonesia yang benak dalam pikiran anak muda. Saya akan meminta pendapat pertama dari Mas Aditya Yudatama Idham. Menurut Mas Aditya, kira-kira bagaimana istilah visualisasi bangsa yang terbenak dalam pikiran Mas sendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaan Bang. Menurut saya visualisasi bangsa merujuk pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yaitu visualisasi bangsa yaitu bangsa yang memiliki berbagai keragaman budaya, ras, agama, suku, dan bangsa, tetapi tetap terjaga dengan solid dan kuat. Terima kasih. Oke, berarti kita tetap solid dan kuat di tengah keberagaman yang ada. Ini berarti pendapat yang luar biasa. Selanjutnya saya mengundang Mas Ahmad Riyandi Prilansandi. Bagaimana pendapat dari Mas Riyandi sendiri terkait dengan visualisasi bangsa? Apa yang terbenak dalam pikiran Mas sendiri? Terima kasih Mas. Jadi menurut saya visualisasi bangsa, khususnya bangsa Indonesia, yaitu Garuda Pancasila dan bendera merah putih, di mana ini merupakan citra pertama dan utama bagi bangsa kita, di mana burung Garuda ini yang mencengkram kita Bhinneka Tunggal Ika, yaitu melambangkan kekuatan persatuan dalam sebuah keberagaman serta ideologi bangsa. Kemudian di sampingnya ada berkibar sangsaka merah putih sebagai simbol keberanian dan kesucian. Terima kasih Mas. Oke, pendapat yang luar biasa juga. Kalau tadi ada pendapat dua orang laki-laki ya, kali ini saya ingin mendengar pendapat dari perwakilan perempuan nih, dari Mbak Novita Sari. Gimana tanggapannya Mbak terkait dengan visualisasi bangsa kita? Terima kasih Mas Hendra. Visualisasi kebangsaan dalam pandangan saya yaitu tentang bentuk visual yang dapat dilihat dan dipahami secara konkret dalam mempresentasikan identitas suatu negara, entah itu melalui simbol, gambar, monumen, media, dan lain sebagainya. Contoh nyata visualisasi kebangsaan itu bendera merah putih, Garuda Pancasila, kain tradisional, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya yang paling indah ialah ketika keragaman budaya, agama, bahasa itu kita semua bisa hidup rukun dalam satu atap yang bernama Indonesia. Terima kasih. Oke, hidup rukun berarti Mbak ya, luar biasa sekali. Selanjutnya saya mengundang dari Mas Anasril. Bagaimana tanggapan Mas Anasril terkait dengan apa yang disampaikan teman-temannya tadi? Oh ya, terima kasih Pak Mahendra. Terkait dengan visualisasi bangsa, itu menurut saya bangsa Indonesia ini bangsa yang kaya. Kaya dalam arti di sini kan kaya akan hasil alam, baik dari gas, bumi, segala macam. Selain itu, Indonesia juga ini memiliki kekayaan lain. Contohnya kita di Indonesia ini memiliki pegunungan yang indah, terus lautnya yang luas. Nah, selain itu, Indonesia juga memiliki karakter suku bangsa yang berbeda. Dalam arti dari Sabang sampai Merauke ini kan berbeda-beda tradisi budaya, tapi kita tetap satu. Itu menurut saya terkait visualisasi bangsa Indonesia. Oke, tadi beberapa generasi muda sebanyak 4 orang telah menyampaikan pendapatnya terkait dengan istilah visualisasi bangsa yang mereka pahami. Tapi menjadi pertanyaan selanjutnya, dari apa yang dipahami secara teori, apakah selaras dengan praktiknya? Lantas praktik yang sebenarnya bagaimana agar visualisasi kebangsaan yang dipahami oleh generasi
generasi muda ini dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut Mas Muhammad Firas Labib Zulputra, kalau menurut Mas Firas kira-kira praktik yang nyata atau action yang seharusnya dilakukan bagaimana untuk mewujudkan cinta tanah air itu sendiri? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Jadi kalau menurut saya itu wujud dari cinta tanah air itu seperti kita tertib akan aturan yang ada dan melakukan hal-hal disiplin. Contohnya seperti taat pada peraturan lalu lintas, tidak merusak fasilitas umum, dan juga menghargai hukum-hukum yang ada di masyarakat. Namun balik lagi bisa kita lihat nih bahwa hal-hal tersebut tuh sebenarnya akhir-akhir ini udah mulai disepelekan oleh masyarakat ya. Walaupun hal tersebut merupakan titik awal yang bagus untuk sebuah bangsa menuju bangsa yang lebih maju lagi. Apalagi kan generasi muda kita sekarang nih, apabila mereka berhasil melakukan hal-hal tersebut, saya yakin Indonesia bakal jadi bangsa yang maju untuk beberapa tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan dari Mas Firas Labib tadi. Menarik sekali untuk kita cerna pada kesempatan kali ini. Tidak kalah menariknya juga apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita selanjutnya, yakni dari Mas Muhammad Rizky Akbar. Kira-kira menurut Mas sendiri apa action yang nyata yang seharusnya yang dilakukan oleh generasi muda untuk cinta tanah air itu benar-benar terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari, Mas? Oke, terima kasih Mas. Cinta tanah air ini bisa juga diartikan dalam konteks keuangan nih. Misalnya dengan kita taat dalam bayar pajak, itu adalah wujud nyata dari partisipasi kita nih sebagai warga negara untuk pembangunan negara. Dengan membayar pajak, warga negara menunjukkan kepeduliannya untuk menyisihkan sebagian harta demi kemajuan bersama, kesejahteraan bersama. Itu menurut saya, Mas. Oke, berarti lebih menitik beratkan ke arah kesadaran bersama dalam konteks keuangan negara atau membayar pajak. Oke, Iya. ini juga salah satu pendapat yang luar biasa menarik untuk kita cermati bersama. Selanjutnya, saya mengundang perwakilan dari perempuan nih, Mbak Aulia Haris. Kira-kira bagaimana tanggapan Mbak dari praktik yang seharusnya dilakukan generasi muda untuk cinta tanah air? Baik, terima kasih Mas Mahendra. Kalau menurut saya, cara paling nyata menunjukkan cinta tanah air adalah dengan menggunakan dan mempromosikan produk lokal. Sekarang itu banyak anak muda lebih bangga memakai produk luar negeri, padahal kualitas produk Indonesia juga tidak kalah bagus. Kalau kita sebagai generasi muda mau mendukung UMKM dengan membeli karya mereka, secara tidak langsung kita itu membantu perekonomian bangsa. Bagi saya, itu salah satu bentuk cinta tanah air yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Oke, bisa dikatakan bangga menjadi Indonesia saja itu sudah merupakan bentuk cinta tanah air, Mbak ya. Selanjutnya dari Mas Doni Briliani, kira-kira apa action yang seharusnya dilakukan generasi muda untuk mewujudkan cinta tanah air itu, Mas? Menurut saya cinta tanah air bisa diwujudkan dengan aktif melestarikan budaya bangsa. Kita bisa belajar tarian tradisional, bahasa daerah, atau kuliner khas Nusantara. Dengan begitu, kita tidak hanya menikmatinya, tapi juga menjaga agar budaya kita tidak hilang di telan zaman. Menurut saya, budaya adalah identitas bangsa, dan melestarikannya adalah bentuk nasionalisme yang nyata. Seperti itu, Mas Mahen. Oke, menjaga apa yang menjadi warisan leluhur dan bangsa kita. Ini juga wujud cinta tanah air yang harus kita pertahankan sejauh ini. Cuman ada pertanyaan lagi nih. Di balik ada yang mempraktikkan, ternyata ada juga yang abai atau acuh terhadap praktik cinta tanah air. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah untuk yang abai atau tidak peduli itu, apa kampanye yang nyata yang lebih efektif untuk menggait mereka agar lebih cinta kepada tanah airnya sendiri? Menurut Mbak Rika Yunita sendiri bagaimana kira-kira untuk kampanye yang efektif? Baik, terima kasih Mas. Jadi menurut saya bentuk kampanye kebangsaan di era digital ini harus dikemas dalam bentuk konten kreatif di media sosial. Karena generasi muda itu hampir setiap hari menggunakan sosial media seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Maka pesan tentang cinta tanah air itu bisa masuk lewat video singkat yang menarik, misalnya seperti menampilkan keindahan alam, budaya lokal, atau kisah inspiratif anak muda yang berprestasi. Konten seperti itu akan lebih efektif daripada sekedar pidato
formal karena mudah dipahami, mudah dibagikan, dan bisa viral. Dengan begitu, semangat kebangsaan bisa tersebar luas di kalangan generasi muda. Oke, luar Terima biasa. kasih. Pendapat dari Mbak Kadek tadi terkait dengan kampanyenya lewat media sosial begitu ya. Selanjutnya untuk Mbak Nisa Amelia Ramdhani. Kalau menurut Mbak Nisa sendiri gimana tuh kampanye yang efektifnya gimana? Terima kasih Mas Moderator. Menurut saya aksi kampanye yang bisa kita lakukan di sini bisa berbentuk aksi nyata dan partisipasi tentunya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam wujud aksi nyata. Yang pertama ada yang namanya gerakan sosial online, yang dimana kampanye bisa berfokus pada isu-isu sosial yang relevan bagi generasi muda. Selanjutnya ada yang namanya gamifikasi di sini, di mana kita mengubah kampanye menjadi sebuah permainan seperti kuis interaktif atau kompetisi sambil menghibur. Misalnya seperti membuat permainan seluler yang berfokus pada pengetahuan umum tentang Indonesia ya. Terus yang selanjutnya ada yang namanya webinar atau workshop. Di sini bagaimana kita bisa menggunakan atau melestarikan teknologi itu, memberikan nilai tambah dan membuat kampanye itu terasa lebih bermanfaat. Terima kasih. Itu dari saya. Jadi kampanye itu yang Mbak Nisa tekankan itu kampanye yang bermanfaat untuk semua orang begitu ya. Menarik sekali. Selanjutnya kita menuju ke narasumber kita yang terakhir, yakni Mbak Dewi Romla Rahmadani. Menurut Mbak Romla sendiri kira-kira kampanye yang efektif untuk meningkatkan rasa cinta tanah air itu bagaimana kira-kira Mbak? Ya baik, terima kasih Mas Mahendra. Sama seperti yang kedua teman saya sampaikan, kampanye kebangsaan untuk generasi muda memanglah lebih efektif melalui sosial media. Pasalnya, anak muda lebih tertarik dengan konten kreatif, viral, dan tidak terkesan kaku. Sebagai contoh, adanya konten TikTok viral dengan hashtag viral, hashtag modern batik, sebagai contoh konten cinta tanah air dan budayanya. Dengan batik yang dikemas secara modern menjadi tren di sosmed ini, kampanye cinta tanah air terasa ringan, menyenangkan, tetapi tetap punya makna. Oke, berarti ketiga narasumber kita terkait dengan kampanye itu lebih menekankan ke arah kampanye lewat digital. Ada yang lewat konten kreator, ada lewat mempromosikan produk Indonesia, dan memanfaatkan aplikasi yang digunakan secara umum oleh masyarakat Indonesia. Luar biasa sekali pendapat dari generasi muda terkait dengan bagaimana memvisualisasikan cinta tanah air dari segi teori, praktik, dan juga action yang harus dilakukan untuk meningkatkan kampanye itu sendiri agar menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sebagai penutup, saya akan mengajak teman-teman semua untuk yel-yel kebangsaan kita pada podcast kita kali ini agar terkesan jiwa kebangsaan kita itu juga semakin tumbuh ya. Ini juga bagian daripada kampanye teman-teman semua. Nanti ketika saya mengucapkan dari muda untuk Indonesia, teman-teman semua jawab sambil mengepalkan tangan, Indonesia maju jaya. Ya, saya mulai terlebih dahulu, nanti kemudian teman-teman yang mengikuti. Dari muda untuk Indonesia, Indonesia maju jaya. Oke, luar biasa. Semoga podcast ini dapat didengar oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.